Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sulistiawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dynamic routing. Selanjutnya di sini ada definisi dynamic routing. Yang pertama ada rute dinamis. Rute yang dipelajari secara otomatis oleh router melalui protokol routing. Yang kedua ada adaptif, berubah secara otomatis berdasarkan perubahan topologi jaringan. Yang ketiga ada otomatis. Router saling bertukar informasi routing untuk menentukan jalur terbaik. Lalu di sini ada protokol dynamic routing. Di sini ada distance vector. Yang pertama ada RIP atau bisa disebut Routing Information Protocol. Protokol yang lebih tua menggunakan hop count sebagai metrik. Lalu yang kedua ada EIGRP atau bisa disebut Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol Cisco proprietary menggunakan bandwidth, delay, load, dan reliability sebagai metrik. Yang kedua ada link state. Link state ini yang pertama ada OSPF atau bisa disebut Open Shortest Path Pairs. Protokol terbuka menggunakan cost atau berdasarkan bandwidth sebagai metrik. Lalu yang kedua ada ISIS atau bisa disebut Intermediate System to Intermediate System. Protokol yang kompleks sering digunakan di jaringan penyedia layanan. Lalu selanjutnya ada cara kerja dynamic routing. Yang pertama ada penemuan tetangga. Router saling mengirim pesan hello untuk menemukan router tetangga. Yang kedua ada pertukaran informasi routing. Routing berbagi informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Yang ketiga ada penentuan jalur terbaik. Router menggunakan algoritma. Misalnya algoritma di ekstra untuk OSPF untuk menentukan jalur terbaik ke setiap tujuan. Yang keempat ada pembaruan rute. Router secara berkala mengirim pembaruan routing atau ketika ada perubahan topologi. Selanjutnya ada menggunakan dynamic routing. Yang pertama ada jaringan besar, cocok untuk jaringan dengan banyak rute dan sering berubah. Yang kedua ada redundansi. Jaringan yang memerlukan kemampuan untuk pulih dari kegagalan tautan. Yang ketiga ada kompleksitas. Jaringan dengan topologi yang kompleks dan memerlukan penyelesaian otomatis. Lalu di sini ada keuntungan dynamic routing. Yang pertama ada otomatis, mengurangi kebutuhan konfigurasi manual. Yang kedua ada skalabilitas. Yang kedua ada skalabilitas, cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Yang ketiga ada adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan topologi atau kegagalan tautan. Lalu selanjutnya ada kekurangan dynamic routing. Yang pertama ada kompleksitas, lebih kompleks untuk dikonfigurasi dan dipelihara daripada static routing. Yang kedua ada sumber daya, membutuhkan sumber daya CPU dan bandwidth untuk pembaruan routing. Yang ketiga ada keamanan, lebih rentan terhadap gangguan atau serangan melalui routing dinamis. Lalu selanjutnya ada contoh implementasi. Yang pertama jaringan perusahaan besar, jaringan dengan banyak cabang dan koneksi yang berbeda. Yang kedua ada jaringan penyedia layanan, jaringan yang memerlukan kemampuan untuk mendukung banyak pelanggan dan layanan. Lalu selanjutnya ada perbandingan dengan static routing. Yang pertama ada fitur, konfigurasi, skalabilitas, adaptasi, sumber daya, kompleksitas, kasus penggunaan. Yang kedua ada static routing, manual, terbatas, tidak ada, rendah, sederhana, jaringan kecil, stub network, rute default. Yang terakhir ada dynamic routing, otomatis tinggi, otomatis. Selanjutnya ada dynamic routing, otomatis tinggi, kompleks, jaringan besar, sering berubah, redundansi tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan, dynamic routing adalah
metode yang kuat dan fleksibel untuk jaringan yang kompleks dan sering berubah. Meskipun memerlukan lebih banyak sumber daya dan konfigurasi yang lebih rumit, manfaatnya dalam hal skalabilitas dan adaptasi seringkali lebih besar daripada kekurangannya. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.